rumah ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ayyuhal ikhwah jami'an, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Hikmah Opini. Pada hari ini saya ingin mengangkat dan menanggapi sesuatu yang viral, yang banyak dibicarakan di tengah-tengah publik, yaitu antara suara toa dan gonggongan anjing. Beberapa waktu yang lalu Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran untuk pengaturan suara toa di masjid. Dan di dalam konferensi pers yang di situ ada Gus Yakut yang diwawancarai apa maksud dan tujuan akan SE ini, surat edaran Kementerian Agama tahun 2022 ini, dalam rangka untuk mengatur suara toa, bukan untuk melarang azan. Nah, akan tetapi di tengah-tengah publik permasalahan ini menjadi viral, dan ada yang pro dan ada yang kontra. Orang-orang yang kontra terhadap surat edaran ini dan pernyataan Gus Yakut tentang toa, yang demikian itu banyak dipelintir, banyak yang tidak seutuhnya melihat dan mendengarkan video yang berisikan tentang statement ketika Menteri Agama ditanya tentang surat edaran pengaturan suara speaker atau suara toa yang ada di masjid-masjid. Ada yang mengatakan bahwa Gus Yakut ini, Menteri Agama ini, membandingkan antara suara azan dan antara suara azan dan gonggongan anjing, dan banyak lagi beredar, demo terjadi di mana-mana. Nah, untuk itu apakah betul Gus Yakut mensejajarkan atau membandingkan antara suara azan dengan gonggongan anjing? Kita perhatikan video yang seutuhnya apa yang diucapkan oleh Gus Yakut. Ibadah saudara-saudara kita non-muslim itu bunyikan toa sehari 5 kali dengan kenceng-kenceng secara bersamaan, itu rasanya bagaimana? Yang paling sederhana lagi, tetangga kita ini kalau kita hidup dalam satu komplek itu misalnya, kiri kanan depan belakang pelihara anjing semua, misalnya menggonggong dalam waktu yang bersamaan, kita ini terganggu enggak? Artinya apa? Bahwa suara-suara, ya suara-suara ini, apapun suara itu ya, ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Ya, speaker di musola masjid monggo dipakai, silahkan dipakai, tetapi tolong diatur agar tidak ada yang merasa terganggu, agar niat menggunakan toa, menggunakan speaker sebagai sarana, sebagai wasilah untuk syiar, melakukan syiar tetap bisa dilaksanakan tanpa harus mengganggu mereka yang mungkin tidak sama dengan keyakinan kita. Berbeda keyakinan, kita harus tetap hargai. Itu saja intinya. Berbicara tentang azan, dan hal ini pun dan hal ini jelas bahwa Gus Yakut tidak membicarakan tentang azan, apalagi membandingkan antara azan dan gonggongan anjing. Itu tidak ada sedikit pun. Dan masa sih seorang Gus Yakut yang seorang anak kiai
saudaranya adalah ketua PBNU. Begitu juga dia adalah ketua umum Banser. Tidak ada satu niat bagi beliau untuk membandingkan antara ajan dan gonggongan anjing. Hal demikian, bagi orang-orang yang memiliki akal sehat, mari untuk melihat video tersebut secara utuh, sehingga ketika ingin bernarasi, mengeluarkan narasi diksi, itu tidak terjadi disinterpretasi sehingga membuat kegaduhan di tengah publik. Dan justru yang memberikan sebuah contoh yang tidak baik akan terjadinya surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama tahun 2022 ini adalah Sugiknur. Sugiknur dalam channelnya dia seakan-akan mengkritik Gus Yakut, tetapi memberikan contoh sambil ajan, sambil menggonggong dengan suara anjing. Kita perhatikan bukti nyata bagaimana Sugiknur ini memberikan sebuah contoh sambil ajan dan menggonggong seperti anjing. Ya, dipersilakan. Apapun suara ini harus kita atur supaya tidak menjadi gangguan. Misalnya tetangga kita kanan kiri depan belakang pelihara anjing dan menggonggong semua. Gimana? Terganggu nggak? Ini mau bahas adzan, ya kan? Mau mengecilkan volume adzan, tapi diumpamakan seperti gonggongan anjing. Ini melecehkan adzan lagi, menistakan adzan lagi nih kalau gini namanya nih. Delik aduannya ada ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, hukum, kayak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, huk. Begitu. Halo. Asyhadu an la ilaha illallah. Sugiknur ini mungkin bermaksud untuk mengkritik Gus Yakut. Perhatikan ya, antara kritik dan menghina, antara kritik dan melecehkan. Mengkritik itu adalah sesuatu yang konstruktif, membangun, memberikan solusi. Tetapi melecehkan itu adalah merusak kehormatan seseorang. Ajan sambil menggonggong seperti anjing, itulah yang dilakukan oleh Sugiknur. Begitu juga bagaimana kelompok-kelompok yang sudah kita tahu ini. Kelompok-kelompok ini yang didominasi ibu-ibu, juga laki-laki, di mana orang-orang yang demo terhadap hal ini sudah kita ketahui adalah organisasi-organisasi yang sudah dilarang di Indonesia ini. Kita perhatikan bagaimana mereka melakukan demo dengan menggelar spanduk yang di sana ada gambar Gus Yakut yang dimemei anjing. Begitu juga menginjak-injak foto Gus Yakut. Perhatikan buktinya. Nah, kalau kita perhatikan betul-betul di sini, mengkritik itu
dilindungi undang-undang. Berdemo juga dilindungi undang-undang, unjuk rasa juga di demo undang-undang, tapi bukan melecehkan seperti bagaimana dia membuat spanduk. Di sana ada gambar Gus Yakut, juga di kepalanya ada gambar anjing. Begitu juga bagaimana foto-foto Gus Yakut diinjak-injak. Ini bukan mengkritik namanya, ini adalah menghina, melecehkan. Walau bagaimanapun, secara undang-undang, secara sah, Gus Yakut adalah Menteri Agama kita. Seorang menteri yang harus kita hormati. Jika kita tidak setuju dengan dia, jika kita tidak setuju dengan pernyataan itu, dan kita merasa dan berpikir bahwa dalam pernyataan Menteri Agama tersebut ada hal-hal yang melanggar hukum atau bisa dipidanakan, melanggar KUHP, maka orang yang baik akan melaporkannya ke polisi tanpa menggelar unjuk rasa atau demo yang membuat stiker-stiker atau foto-foto yang melecehkan orang tertentu. Walau bagaimanapun, dia sang menteri. Sampai sekarang, dia secara definitif masih seorang menteri. Tak layak bagi kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang beradab, untuk membuat segala sesuatu hal yang di dalamnya berbau pelecehan terhadap seseorang, apalagi pejabat negara. Oleh karenanya, mari kita melihat secara utuh. Masih banyak pekerjaan-pekerjaan bangsa kita ini yang memerlukan bantuan kita. Bagaimana harga minyak goreng, bagaimana korupsi, bagaimana intoleransi terjadi di negara kita, Republik Indonesia ini. Dan kita bersama-sama hendaklah untuk bijak melihat segala sesuatunya itu. Jangan sampai kita membesar-besarkan hal yang receh, hal yang remeh, seakan-akan besar, dan sehingga sesuatu hal yang lebih besar daripada itu ditenggelamkan dengan sesuatu yang receh. Mari berakal sehat, mari pergunakan akal sehat, sehingga kita menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang yang senantiasa jika menyampaikan narasi, diksi, dan men-share-nya ke media sosial, ke publik, kita terlebih dahulu mengumpulkan data-data valid agar apa yang kita sampaikan betul-betul memiliki data yang sangat valid yang bisa dipertanggungjawabkan. Sampai berjumpa pada hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang yang jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.